Yang perlu kita bahas pertama kali adalah mengenai karakteristik medium. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang medium, medium yang sudah kita ketahui itu adalah udara, di mana pada saat kita ngomong-ngomong tentang udara, parameternya apa? Di udara itu ada permitivitas udara alias epsilon 0, di mana permitivitas itu pada dasarnya adalah suatu nilai yang menyatakan seberapa responsifnya suatu medium kalau kita kasih medan listrik. Terus ada permeabilitas, kalau di udara berarti adalah mu0, yaitu nilai yang menyatakan seberapa responsifnya suatu medium kalau di medium tersebut kita berikan medan magnet. Nah, ini ada di udara, epsilon 0 dan mu0, itu sudah kita kenal. Dimana kalau kalian ingat, kalau kalian masih ingat, nah, kalau di udara, berapa harga epsilon 0? Epsilon 0 itu adalah 1/36V kali 10 pangkat min 9. Sedangkan kalau di udara, berapa harga mu0? Mu0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Dan angka-angka ini sudah sering kalian lihat pada saat kita belajar di materi-materi sebelumnya. Ternyata selain permitivitas, permeabilitas, ada lagi yang namanya konduktivitas. Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu medium dalam menghantarkan listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti konduktivitas itu apa? Konduktivitas notasinya adalah sigma. Dan di udara sigmanya adalah 0. Jadi, kalau kita ulang lagi, permitivitas itu notasinya adalah epsilon. Di udara dikenalnya epsilon 0. Permeabilitas itu notasinya adalah mu. Di udara notasinya adalah mu0. Konduktivitas itu notasinya adalah sigma. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya bersihin dulu. Nah, ternyata medium itu ternyata dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu udara dan bukan udara. Nah, udara karakteristiknya adalah epsilon 0 dan mu0. Kalau bukan udara, karakteristiknya gimana? Bukan udara itu karakteristiknya dia punya epsilon, permitivitas, di mana si epsilon itu besarnya adalah epsilon relatif dikalikan epsilon 0. Jadi harganya ini dinyatakan dalam epsilon R dikali epsilon 0. Kalau bukan udara, dia punya permeabilitas yaitu mu, yang besarnya dinyatakan dengan mu R dikalikan mu 0. Mu R itu adalah permeabilitas relatif terhadap udara. Dan ada yang namanya sigma, yaitu konduktivitas. Nah, berarti seperti yang saya bilang tadi, udara itu karakteristiknya gimana? Udara itu karakteristiknya adalah epsilon R-nya 1, mu R-nya itu 1, dan konduktivitasnya adalah 0. Berarti permitivitas di udara harganya adalah 1 dikalikan epsilon 0, alias sama dengan epsilon 0, dan selanjutnya. Nah, sekarang, kemarin kita udah belajar yang udara, nah sekarang yang bukan udara. Ternyata yang bukan udara ini berdasarkan fenomena yang terjadi pada dirinya, dia itu bisa terbagi menjadi 3 buah medium. Yang pertama, bukan udara itu ada yang dikatakan sebagai konduktor. Apa itu ciri-ciri konduktor? Yang namanya konduktor itu adalah konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Jadi sekarang saya mau bertanya, kalau gitu
Udara termasuk konduktor bukan? Apakah udara termasuk konduktor? Bukan, karena udara konduktivitasnya adalah 0. Jadi konduktor itu syaratnya adalah seperti ini. Dan ada lagi yang namanya medium dielektrik. Apa itu contohnya dielektrik? Contohnya dielektrik itu adalah, nah, dielektrik itu karakteristiknya apa? Epsilon R-nya tidak sama dengan 1. Nah, ada lagi material yang dikatakan sebagai material magnetik atau medium magnetik. Karakteristiknya apa? Mu R-nya tidak sama dengan 1. Ini adalah karakteristik yang harus kalian ingat. Gimana sekarang kalau kita lihat? Ternyata konduktor itu ada yang dikatakan sebagai konduktor baik. Dia itu baik dan tidak sombong gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Harga konduktivitasnya lebih besar daripada 10 pangkat 6. Contohnya apa? Contohnya adalah tembaga, seng. Nah, di mana konduktor yang baik itu, dia tuh bisa menghantarkan listrik dengan baik. Buktinya apa? Kalau ada kabel, biasanya si konduktornya itu terbuat dari konduktor baik, yaitu tembaga, atau enggak aluminium, atau enggak seng. Selain konduktor yang baik, ada yang namanya konduktor yang sempurna. Konduktor sempurna ini, karakteristiknya apa? Harga konduktivitasnya adalah tak hingga. Ada nggak sih yang namanya konduktor sempurna di dunia ini? Nggak ada. Kenapa? Karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Tapi ini hanya pendekatan aja. Nah, terus habis itu, bagaimana dengan dielektrik? Ternyata dielektrik itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada dielektrik sempurna. Kalau misalnya kamu baca textbook, dielektrik sempurna itu diberi notasi lossless dielektrik. Loss itu kan artinya rugi. Kalau lossless itu berarti tidak rugi. Di mana dielektrik sempurna itu karakteristiknya adalah epsilon R-nya tidak sama dengan 1 dan konduktivitasnya adalah 0. Artinya, dielektrik sempurna itu merupakan konduktor atau bukan? Ayo, saya mau nanya. Dielektrik sempurna itu merupakan konduktor atau bukan? Bukan. Soalnya yang namanya konduktor, konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Nah, ada dielektrik sempurna, ada juga yang namanya dielektrik tidak sempurna. Disebut dengan lossy dielektrik. Lossy itu artinya merugi. Karakteristiknya apa? Epsilon R-nya tidak sama dengan 1 dan konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Berarti dielektrik tidak sempurna ini merupakan konduktor. Untuk medium magnetik, ada istilahnya yang namanya material non-magnetik. Material non-magnetik adalah medium yang mu R-nya sama dengan 1. Jadi udara dia itu termasuk material non-magnetik. Udara bukan merupakan konduktor. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, sekarang kita harus melihat, oke, ada konduktor, ada dielektrik, ada medium magnetik. Nah, apa sih ciri-ciri utamanya selain harga parameternya tadi? Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konduktor. Di mana pada konduktor ini terjadi yang namanya arus konduksi. Apa itu arus konduksi? Nanti akan kita lihat bersama. Perhatikan gambar sini. Sekali lagi harus kita ingat, karakteristik utama dari konduktor itu adalah konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Nah, konduktor ini adalah suatu materi yang elektron pada konduktor tersebut bergerak bebas.
Nah, kalau pada saat diberikan medan listrik, si elektron itu akan berpindah-pindah. Nah, kita lihat. Si elektron itu dikatakan bergerak bebas, tapi katanya walaupun dia bergeraknya bebas kemana-mana, dia ujung-ujungnya tetap akan kembali ke posisi yang awal. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini adalah konduktor, yang dalam kotak warna putih ini adalah konduktor, ini adalah elektron. Nah, elektron itu dia bergerak bebas kemana-mana. Dia bisa kemana-mana. Intinya terserah dia maunya kemana, tapi dia akan balik ke posisi yang awal. Itu adalah karakteristik elektron pada konduktor. Nah, sekarang kalau dalam konduktor ini saya berikan medan listrik yang arahnya ke kiri seperti yang tampak pada slide, apa yang terjadi? Si elektron ini tetap bergerak bebas, tapi nanti posisinya nggak akan kembali ke posisi awal. Dia akan bergeser. Di mana pergeserannya itu berlawanan dengan arah medan listrik yang diberikan. Nah, sekarang kita lihat, kalau dalam kasus ini ada pergeseran elektron, berarti ada perubahan posisi elektron yang artinya, kita lihat berarti dalam kasus ini elektron bergerak. Kalau ada elektron itu adalah muatan. Kalau ada muatan yang bergerak, artinya ada apa? Ada arus. Arusnya disebut sebagai arus konduksi. Jadi arus konduksi itu apa? Arus konduksi itu adalah arus yang timbul karena konduktor itu diberikan medan listrik. Nah, sekarang kalau kita lihat, Bu, mungkin aja ini kan dari satu bergerak, terus kedua, mungkin aja nanti dari dua dia bakal ke satu lagi. Ada pertanyaan yang muncul, bisa aja Bu, dia kedua dulu mampir, tapi nanti ke satu lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, oh iya ya, benar juga ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Sebenarnya masalah tentang pergerakan konduktor ini seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, sekarang saya stop share dulu. Sekarang kalian perhatikan saya. Ini saya megang lampu. Kalau misalnya kalian malam-malam pergi ke taman, pasti kan ada lampu nyala kan ya? Nah, biasanya di sekeliling lampu ini apa yang terjadi? Suka ada kayak kumbang atau laron yang berterbangan sekeliling lampu, iya nggak? Pernah jalan-jalan ke taman nggak? Kalau di taman pasti ada lampunya. Yang nggak ada lampu itu adalah kuburan. Nah, kalau di taman pasti ada lampunya. Jadi kalau kalian lihat, pada saat di malam itu nanti suka ada tuh kayak laron-laron yang berterbangan sekitar lampu. Nah, kalian anggap si laron itu sebagai apa? Sebagai elektron bebas. Kan yang namanya laron itu kan nggak, dia kan pasti mencari cahaya ya. Dan dia tuh nggak mungkin kan mencari cahaya, dia cuma terbangnya di sini aja nih, nggak kemana-mana, nggak mungkin. Pasti dia kan muter-muter gitu ya. Tapi walaupun dia muter-muter, dia itu hanya ada di sekeliling lampu sini. Nggak mungkin dia jauh-jauh. Nah, jadi si laron itu adalah elektron yang bergerak bebas, tapi walaupun dia bergerak bebas, dia hanya ada di sekitar lampu. Nah, memberikan medan listrik pada konduktor sama dengan kita menggeser lampunya pelan-pelan. Nah, misalnya kan ini kan tadi ada laron. Pada saat lampunya saya geser pelan-pelan, apa yang terjadi? Si laronnya ngikutin. Iya nggak? Sehingga yang tadinya posisinya ada di sebelah sini, si laronnya, ternyata sekarang posisinya ada di sebelah sini kan ya? Karena dia ngikutin lampu. Berarti kalau kita lihat, berarti ada perpindahan posisi dari si laron, dari sana ke sini. Sama, ada perpindahan posisi dari elektron, dari sana ke sini.
Berarti kalau ada perpindahan posisi dari elektron ada arus. Nah, arus itu yang dinamakan dengan arus konduksi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oh, ternyata berarti arus konduksi itu. Coba itu yang baru datang, suaranya dimatikan ya. Dan format penamaannya diperbaiki. Nah, sekarang kita mulai lagi. Berarti arus konduksi itu terjadi kalau ada medan listrik yang diberikan ke dalam konduktor. Nah, sekarang kita lihat arus konduksi. Nah, arus konduksi ini terjadi kalau konduktor diberi medan listrik dan besarnya rapat arus konduksi. Nah, rapat arus konduksi ini notasinya adalah JC. Kalau kalian ingat hukum Maxwell, ada rapat arus, notasinya adalah J. J ini ada tanda panahnya, artinya dia adalah vektor. Kalau rapat arus konduksi adalah JC, besarnya adalah apa? Besarnya adalah konduktivitas dikalikan dengan intensitas medan listrik. Nah, persamaan ini dapatnya dari mana? Penurunannya ada di textbook. Jadi kalau kalian yang penasaran, tinggal lihat aja textbooknya. Itu adalah konduktor. Berikutnya, yang akan kita lihat adalah, tadi selain konduktor ada apa lagi? Masih ingat nggak? Ayo, selain konduktor ada apa lagi? Ada yang namanya dielektrik. Dan sekarang kita akan melihat apa sih yang terjadi pada medium dielektrik. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dielektrik adalah nilai permitivitas relatifnya tidak sama dengan 1. Nah, sekarang yang namanya dielektrik, dia juga memiliki elektron. Tapi elektronnya terikat. Maksudnya apa? Kita lihat. Kalau kita punya sebuah atom, di atom itu kan ada inti positif yang dikelilingi oleh inti negatif. Berarti inti negatifnya itu akan berputar mengelilingi dia, di mana inti positif sama inti negatif itu pasti berjarak. Nah, dia itu akan berjarak. Kalau inti positif muatannya adalah plus Q, inti negatif alias ini berarti adalah proton, ini adalah elektron. Elektron itu muatannya adalah minus Q. Nah, antara inti positif dengan inti negatif ada jarak. Jarak ini dinyatakan dengan D yang arahnya dari positif ke negatif. Dan konfigurasi seperti ini dikatakan sebagai dipol listrik. Dipol listrik itu notasinya adalah P kecil. Apa sih dipol listrik itu? Dipol listrik itu adalah konfigurasi di mana ada muatan positif sama muatan negatif yang saling terpisah dengan jarak D. Besarnya dipol listrik itu adalah muatan dikalikan dengan vektor D. Kalau ini vektor D berarti magnitudnya apa? Jarak ini. Arahnya gimana? Dari muatan positif keluar ke muatan negatif. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ada elektron yang terikat. Maksudnya terikat gimana? Kalau di elektrik itu diberi medan listrik, maka dipol listrik akan mengubah orientasinya sesuai dengan arah medan listrik. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini adalah kondisi dipol listrik. Si dipol listrik ini berarti arahnya kemana? Arahnya searah dengan panah D ini. Kalau saya berikan medan listrik yang arahnya ke sana, apa yang terjadi? Perhatikan. Yang terjadi adalah si dipol listrik ini akan berubah arahnya sehingga si arah dipol listrik sama dengan arah medan listrik. Nah, itu yang terjadi pada dielektrik. Dan kalau kita lihat si elektronnya, si muatan negatifnya, dia itu tetap, dia itu nggak jauh-jauh, nggak terbang kemana-mana seperti si konduktor. Nah, sekarang kita lihat, kalau
medan listrik yang diberikan semakin besar, apa yang terjadi? Muatan pada dipol listrik semakin menjauh, tapi nggak terlepas. Hal ini seperti menarik pegas. Maksudnya seperti apa? Kalau medan listriknya saya perbesar, yang terjadi adalah si dipol listriknya juga makin besar. Nah, dia itu makin besar, makin menjauh. Tapi nggak bisa copot. Kan kenapa? Karena elektronnya terikat. Sehingga kalau nanti medan listriknya hilang, apa yang terjadi? Jadi kayak menarik pegas, kayak menarik karet. Pada saat karetnya nggak ada, karetnya kita lepas, balik lagi. Pada saat dia balik lagi, itu yang akan menimbulkan energi. Nah, jadi kalau kita lihat, oh elektronnya terikat tuh maksudnya seperti itu. Nah sekarang, kalau kita ngomong-ngomong tentang dielektrik, ternyata ada istilah yang namanya polarisasi. Dan polarisasi, kalau misalnya kita ngomongin gelombang datar, nanti juga ada istilah yang namanya polarisasi. Tapi beda, polarisasi dielektrik ini, notasinya adalah P besar, dia juga merupakan vektor. Nah, sekarang, kenapa sih kalau kita ngomong polarisasi? Nah, sekarang kita lihat, pada saat tadi kita ngomongin dipol listrik itu adalah kondisi yang terjadi pada satu atom. Satu atom itu kan sangat kecil ya. Jadi dipol listrik itu adalah karakteristik yang sangat kecil, mikroskopik. Sangat kecil. Nah, karakteristik dielektrik yang besar adalah yang namanya makroskopik, yaitu polarisasi. Apa sih polarisasi itu? Vektor polarisasi itu adalah jumlah dari dipol listrik dibagi dengan volume dari medium tersebut. Di mana setelah diturunkan, besarnya polarisasi pada dielektrik itu adalah epsilon 0 dikalikan CE dikalikan E. Nih, ini ada notasi baru nih, CE. Apa itu CE? Ya, namanya CE itu adalah suseptibilitas medan listrik. Apa sih detailnya? Kita nggak usah tahu ya, karena kita bukan belajar fisika atom, kita bukan belajar fisika kuantum. Tapi nanti akan kita lihat yang namanya CE ini ternyata berhubungan dengan epsilon R, berhubungan dengan permitivitas relatif. Nanti akan kita lihat. Nah sekarang, Bu, tadi kan ada dipol listrik yang merupakan karakteristik mikro, yang ini ada polarisasi yang merupakan karakteristik makro. Bedanya apa sih? Kita lihat. Misalkan ini adalah suatu dielektrik. Pada suatu dielektrik itu kan terdiri atas sebuah benda itu kan terdiri atas molekul, setiap molekul itu terdiri atas jutaan atom. Nah, misalkan dan setiap atom itu pasti punya dipol listrik. Nah, sekarang kita lihat dalam kondisi sembarang, dipol listrik pada atom-atom itu bentuknya sembarang, arahnya sembarang. Ada yang ke arah bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke samping. Nah, seperti inilah sembarang. Di mana pada kondisi ini, pada saat kita jumlahkan jumlah dipol listriknya, si dipol listriknya kita lihat tidak sama dengan 0 karena setiap atom itu punya dipol listrik. Tapi pada saat kita hitung polarisasinya, karena polarisasi itu adalah jumlah dari dipol listrik, berarti kalau kita lihat polarisasinya adalah 0. Kenapa? Nanti yang ke arah bawah ini akan dilawan dengan dipol listrik yang ke arah atas. Yang ini akan dilawan dengan yang ke arah sini. Jadi kalau dilihat polarisasinya adalah 0. Nah sekarang, kalau kita lihat lagi, kalau ini dielektrik. Dielektrik ini, saya beri medan listrik yang arahnya ke bawah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dipol listriknya jadi rapi. Di mana kalau kita lihat, untuk kasus yang sebelah kanan, dipol listriknya tidak sama dengan 0 dan polarisasinya juga tidak sama dengan 0. Nah, di mana kalau kita lihat kondisi yang kiri, yang sebelah sini, pada saat polarisasinya sama dengan 0, di sini dia tidak ada medan listrik, tidak menghantarkan listrik. Untuk kondisi yang kanan, pada saat polarisasinya tidak sama dengan 0, berarti di sini akan ada medan listrik. Nah,
Contoh yang paling mudah dari dieelektrik itu apa? Air. Air adalah dieelektrik. Pada saat kondisi biasa, kondisi normal, kalau kita lihat ada air, kita pegang, kita minum, semuanya oke, baik-baik aja. Tapi misalkan ini ada ember, ember itu diisi air, terus habis itu coba kamu masukkan jangan coba ya Ketang, ceritanya cuman misalkan ada kabel atau enggak ada hair dryer, misalnya lagi di kamar mandi gitu ya, terus ada air di bathtub, terus kamu ternyata pakai hair dryer, terus nggak sengaja hair dryernya tuh jatuh ke dalam air yang ada di bathtub. Apa yang terjadi pada saat si hair dryer ini lagi nyala? Pada saat hair dryer yang lagi nyala itu jatuh ke air, artinya apa? Kita memasukkan medan listrik ke dalam air. Sehingga yang terjadi di air itu, kondisi di polistriknya menjadi rapi seperti ini. Dan airnya jadi apa? Airnya jadi nyetrum. Kalau dipegang bisa wassalam. Nah itu, jadi kita harus hati-hati. Oh, air ini dielektrik. Tapi kenapa kok kalau kita pegang nggak masalah? Ya soalnya pada saat kondisi normal tidak ada medan listrik, kondisinya seperti yang di kiri. Pada saat kita berikan medan listrik, akhirnya apa? Kita akan kesetrum. Nah sekarang kita udah tahu. Oke, itu adalah ciri-ciri karakteristik dieelektrik. Sekarang kita akan melihat sebenarnya pada saat diberi medan listrik, apa sih yang terjadi pada dieelektrik? Ternyata pada saat diberi medan listrik, pada dieelektrik itu akan timbul rapat arus. Buktinya apa? Buktinya nanti kalau kita pegang, kita kesetrum. Rapat arus itu dinamakan rapat arus polarisasi, yang notasinya adalah vektor JP. Selain itu juga ada rapat muatan polarisasi, yang notasinya adalah ρP. Kalau rapat muatan, pada saat kita belajar hukum Maxwell, notasinya adalah ρV. Kalau ini adalah ρP, yaitu rapat muatan polarisasi. Di mana yang namanya rapat muatan polarisasi besarnya adalah minus del dot P. Di mana si P besar ini tadi itu adalah epsilon 0 dikalikan CE kalikan E. Sedangkan yang namanya rapat arus polarisasi, dia itu adalah turunan terhadap waktu dari polarisasi. Nah, rumus ini dapatnya dari mana? Penurunannya ada deh lengkap di textbook, tinggal kalian baca aja. Nah, berarti sekarang sudah ada rapat arus konduksi JC, ada rapat arus polarisasi JP, ada rapat muatan polarisasi ρP. Nah, sekarang kita lihat, kita sekarang akan membahas mengenai material yang ketiga, yaitu material magnetik atau medium magnetik. Nah, sekarang material magnetik itu karakteristiknya apa tadi? Yang pertama, mu R-nya tidak sama dengan 1. Yang kedua, apa? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita tadi tahu kalau misalnya pada suatu atom ada inti positif yang dikelilingi oleh elektron. Nah, pada saat si elektron itu berputar mengelilingi muatan positif, berarti si elektronnya itu bergerak. Kalau elektronnya bergerak, berarti ada muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak itu artinya ada apa? Ada arus. Nah, arus itu adalah sumber dari medan magnet. Jadi ternyata satu atom itu dia itu selain punya dipol listrik, punya medan listrik, dia juga punya medan magnet. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah satu atom, ini adalah muatan positifnya, si muatan negatifnya si elektronnya akan berputar,
Dalam kondisi ini, kalau kita lihat sesuai dengan aturan tangan kanan, kalau dia berputar seperti itu, maka akan ada medan magnet yang arahnya adalah ke atas. Jadi kalau kita lihat, satu atom punya medan magnet, dan dia juga punya medan listrik. Kenapa medan listrik? Soalnya kalau ada muatan positif, ada muatan negatif, pasti ada dipol listrik. Nah, karakteristik yang seperti ini dikatakan sebagai dipol magnet. Notasi dari dipol magnet itu adalah M kecil, di mana vektor M ini dia besarnya adalah I dikalikan dengan vektor ds. I itu adalah apa? Identik dengan arus dan elektron yang berputar. Si ds vektor ds ini adalah apa? Adalah vektor luas diferensial. Jadi luas dari putaran ini dengan arahnya adalah arah hijau. Nah, si dipol magnet ini, kalau kita lihat adalah sesuatu yang terjadi di satu atom. Jadi dia adalah karakteristik mikro. Soalnya kan atom itu sesuatu yang kecil. Nah, sekarang kita lihat. Emang kalau misalnya dia itu sesuatu yang kecil ya karakteristik mikro, emang pentingnya apa sih? Sekarang kita lihat dulu bagaimana sifat dari dipol magnet. Jika material magnetik diberi medan magnet, maka dipol magnet akan mengubah orientasinya sesuai dengan arah medan magnet. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Misalkan ini adalah yang warna putih ini adalah material magnetik. Dalam kondisi normal, misalkan atom yang ini dipol magnetnya mengarah ke sana, atom yang ini dipol magnetnya mengarahnya berantakan. Kok bisa ya? Terserah atom. Atom itu dia mau mengarah kemana ya terserah atom. Nah sekarang, kalau ternyata di material magnetik ini saya beri medan magnet yang arahnya ke sana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dipol magnet ini akan merubah orientasinya sehingga nanti dia tuh akan mensejajarkan arahnya dengan arah medan magnet yang diberikan. Bu, kalau misalnya medan magnetnya makin besar gimana? Kalau medan magnetnya makin besar berarti makin cepat dia untuk merubah. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi saya bilang dipol magnet itu adalah apa yang terjadi di satu atom yang merupakan karakteristik mikroskopis. Nah, ternyata karakteristik makronya itu apa? Yang karakteristik makroskopisnya itu adalah yang namanya magnetisasi atau M besar. Yang namanya magnetisasi ini adalah apa? Jumlah dipol magnet dibagi dengan volume dari material tersebut. Jadi dalam suatu medium, dipol magnetnya ada berapa dijumlahkan dibagi dengan volume medium tersebut. Atau enggak sama dengan Cm kali H. Apa itu Cm? Cm itu adalah suseptibilitas medan magnet. Apa itu? Nanti akan kita lihat di mana ini berhubungan dengan mu R. Nanti akan kita lihat, tenang. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan mana yang M kecil, mana yang M besar? Misalkan ini adalah suatu material magnetik pada kondisi normal, dipol magnetnya itu akan berantakan. Sehingga di medium ini dipol magnetnya ada, tapi kalau dijumlahkan magnetisasinya adalah 0. Ini yang terjadi pada besi. Ini besi itu adalah material magnetik ya. Saya beri medan magnet yang arahnya ke sana, akan menjadi rapi seperti ini, arahnya sama. Sehingga dipol magnetnya tidak 90 pasti, dan magnetisasinya juga menjadi ada harganya. Dan inilah yang terjadi pada saat kita membuat magnet. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar.
Kalian waktu kecil pernah membuat magnet nggak dari gunting? Jadi kan gunting ini adalah besi. Kelihatan nggak sih gunting ini? Nah, gunting ini adalah besi. Terus habis itu, kalau kalian pengen membuat ini menjadi magnet, apa yang kalian lakukan? Pernah nggak bikin magnet dari gunting? Kalau kalian pengen, gimana? Ada yang mau menjawab? Kalau kalian ingin membuat magnet dari gunting ini, caranya adalah si gunting ini, kalau misalkan ini adalah, sebentar ya, kalau misalkan ini adalah magnet, ini adalah magnet permanen gitu ya, ini adalah magnet, terus ini adalah gunting. Kalau kamu pengen membuat ini menjadi magnet, caranya adalah apa? Si magnet ini kamu usap-usapkan. Pernah nggak bikin percobaan seperti itu? Magnet ini kamu usap-usapkan, sehingga akhirnya pada saat kamu tempelkan ke jarum, jarumnya akan tertarik. Nah sekarang, kok bisa seperti itu? Karena pada saat ini ada magnet permanen ini, kalau ini magnet permanen, dia itu akan memiliki medan magnet kan ya. Pada saat medan magnet itu kamu usap-usapkan secara teratur, artinya apa? Kamu memberikan medan magnet ke dalam besi ini. Sehingga dipol magnet yang tadinya berantakan menjadi rapih. Kalau dia dipol magnet menjadi rapih, artinya apa? Dia punya magnetisasi. Artinya dia menjadi medan magnet, menjadi magnet. Sehingga kalau misalnya kamu waktu kecil itu misalkan kan kadang-kadang kan waktu kecil kan kadang-kadang kita ngerasa oh diusap supaya magnetnya makin kencang, kita ngusapnya suka berantakan gitu ya. Nah pada saat ngusapnya berantakan, apa yang terjadi? Dia nggak jadi magnet. Tapi pada saat kita usap pelan-pelan tapi searah, dia jadi magnet. Kenapa kalau ngusapnya berantakan itu dia, misalnya kita usap berantakan gitu ya. Kenapa nggak jadi magnet? Soalnya medan magnet yang kita berikan juga acak-acakan. Sehingga si dipol magnetnya menjadi apa ya? Dipol magnetnya juga berantakan juga, magnetisasinya tetap nol. Tapi kalau kita walaupun kita usap pelan, seret kita usap pelan, tapi karena searah, akhirnya medan magnetnya jadi rapih dan dia akhirnya jadi medan magnet. Nah, ini adalah percobaan yang sering dilakukan pada saat masih kecil tadi. Kesannya tuh kayak sihir, magic gitulah, bikin gunting jadi magnet. Itu yang terjadi pada medan magnet, pada besi yang kita beri medan magnet. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, kita sudah tahu kasus seperti ini. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita beri medan magnet? Kalau besi kita beri medan magnet. Ternyata ada yang namanya rapat arus magnetisasi yang diberi notasi JM. Dia juga merupakan vektor. Rapat arus magnetisasi ini rumusnya adalah del cross M. M besar yaitu M magnetisasi. Di mana M besar ini adalah Cm kali H. Nah, dapat dari mana ini? Pembuktiannya ada di textbook. Nah, sekarang kita lihat. Oke, udah ada JC rapat arus konduksi, ada JP rapat arus polarisasi, ada JM rapat arus magnetisasi, dan ada ROP rapat muatan polarisasi. Nah, sekarang apa pengaruhnya rapat arus dan rapat muatan tadi ke hukum Maxwell? Nah, ini yang kita lihat. Perhatikan. Nah, sekarang kita lihat. Saya ulangi lagi, berarti sekarang kita udah tahu ada konduktor, di mana pada konduktor itu ada yang namanya rapat arus konduksi, besarnya seperti ini. Ada di elektrik, di mana di elektrik itu ada rapat arus polarisasi dan rapat muatan polarisasi. Terus ada material magnetik, di mana di material magnetik tersebut ada yang namanya rapat arus magnetisasi, besarnya adalah JM. Dan keempat item ini harus kita masukkan ke dalam hukum Maxwell, sehingga kalau kita lihat, nah pertama-tama kita lihat dulu hukum Maxwell yang ada di udara.
ada hukum Gauss untuk medan listrik, bentuk integral, ini adalah bentuk diferensialnya. Kalau saya ulang lagi, jumlah medan listrik yang menembus suatu bidang yang permukaannya tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh bidang tertutup tersebut. Muatan itu adalah Q atau enggak integral rho V dV. Rho V adalah rapat muatan. Atau enggak sekarang, bentuk diferensialnya adalah del dot epsilon 0 kali E sama dengan rapat muatan. Hukum Gauss untuk medan magnet, jumlah medan magnet yang menembus suatu bidang yang tertutup sama dengan 0. Bentuk diferensialnya seperti ini. Untuk hukum Faraday, bentuk diferensialnya seperti ini. Dan untuk hukum Ampere. Di mana? Kalau kita lihat sekarang, rapat muatan ada di mana? Ada di hukum Gauss. Rapat arus ada di mana? Rapat arus adanya, oh nih J, rapat arus adanya di hukum Ampere. Dan sekarang kita udah lihat ini kan di udara. Nah, kalau bukan di udara, ternyata selain rapat muatan, ada rapat muatan polarisasi. Selain J, ada JC, JP, JM. Jadi sekarang, gimana? Kita lihat, gimana perubahannya? Nah, sekarang kita lihat. Kita pelajari dulu hukum Gauss untuk medan listrik. Di udara, persamaannya seperti ini. Tapi kalau bukan di udara, ternyata yang namanya rapat muatan itu bukan cuma rho V, tapi ada juga rho P. Di mana rapat muatan polarisasi itu adalah minus del dot P, di mana si polarisasinya itu sendiri adalah epsilon 0 kali CE kali E, sehingga persamaan ini bisa saya tuliskan menjadi del dot epsilon 0 dikalikan E sama dengan rho V dikurangi del dot P. Atau del dot P-nya saya ganti dengan yang ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ada del dot di sisi kiri, di sisi kanan ada del dot, supaya bagus saya pindahkan. Yang del dot saya gabungkan berarti del dot epsilon 0 kali E ditambah del dot epsilon 0 kali CE kali E sama dengan rho V. Sehingga ini kalau saya gabungkan, bisa saya tuliskan del dot epsilon 0 dikalikan E ditambah epsilon 0 kali CE kali E sama dengan rho V. Kalau ini saya gabungkan lagi, berarti sekarang del dot epsilon 0 kali E dikalikan 1 tambah CE sama dengan rho V. Dan 1 tambah CE ini yang disebut dengan epsilon R. Nah, tadi kita sudah ngebahas, waktu di awal-awal sudah kita bahas, yang namanya permitivitas, yang namanya epsilon itu sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Berarti kesimpulannya dari sini hukum Gauss untuk medan listrik bukan di udara menjadi del dot epsilon dikalikan E sama dengan rho V. Di mana epsilon ini adalah epsilon 0 dikalikan epsilon R. Dan ini adalah hukum Gauss untuk medan listrik bukan di udara. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi itu yang berubah itu berarti adalah hukum Gauss untuk medan listrik sama hukum Ampere. Karena di hukum Ampere ada rapat arus. Kalau kita lihat di sini, kalau kalian ingat hukum Ampere untuk di udara, del cross B dibagi mu 0 sama dengan J ditambah ini. J ini adalah rapat arus apa ya namanya ya? Rapat arus konvensional, ini adalah rapat arus pergeseran. Jadi kalau kalian ingat, yang ini disebut dengan
rapat arus konvensional. Terus yang ini disebut dengan rapat arus pergeseran. Kok apa sih rapat arus pergeseran? Buka lagi deh video bab 1. Sekarang kita lihat. Nah, kalau bukan di udara, rumusnya jadi kayak gimana? Kalau bukan di udara, berarti sekarang del cross B dibagi min 0 sama dengan rapat arus konvensional, ditambah rapat arus pergeseran, ditambah rapat arus konduksi, ditambah rapat arus polarisasi, ditambah rapat arus magnetisasi. Soalnya kalau bukan di udara, rapat arusnya jadi banyak. Sekarang kita lihat. JC sama dengan ini rapat arus konduksi. JP adalah ini. Tadi kita udah lihat pada saat kita belajar di elektrik. JM adalah yang merah ini nih. Del cross M. Nah sekarang, berarti sekarang, del cross B dibagi min 0 sama dengan rapat arus konduksi, tambah rapat arus konvensional, tambah JC, JP, JM. Sekarang, supaya penulisannya enak, ini saya hapus dulu, sebentar. Supaya penulisannya enak, berarti sekarang, yang turunan terhadap waktu saya gabung, yang del cross sama del cross saya gabung. Jadi saya tulisnya seperti ini. Del cross sama del cross saya gabung, terus turunan terhadap waktu sama turunan terhadap waktu saya deketin. Sekarang kita lihat. Sehingga sekarang tulisannya menjadi seperti ini. Del cross B dibagi min 0 dikurangi CM kali H sama dengan rapat arus konvensional tambah rapat arus konduksi tambah turunan terhadap waktu dari epsilon 0 kali E tambah ini. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan yang warna ungu ini. Ini adalah epsilon 0 dikalikan E, dikalikan 1 plus CE. Dan kita tahu 1 plus CE ini adalah epsilon R. Sehingga yang saya bulatin ungu ini bisa saya tuliskan sebagai epsilon dikalikan dengan E. Jadi yang bulat ini saya gantikan dengan yang bulat ini. Nah sekarang perhatikan yang saya bulatin yang berwarna hijau ini. Nah sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa medan listrik sama medan magnet itu sebenarnya itu mereka selalu bersama-sama kembaran. Seperti Ipin dan Upin. Mereka berkebalikan aja kadang-kadang. Sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa aktivitas dikalikan intensitas medan listrik. Ini sudah kita pelajari di bab 1. Dan kita tahu kalau sekarang yang namanya permitivitas adalah epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Di mana sekarang? Epsilon R bisa saya nyatakan sebagai 1 plus CE. Ya, dari yang ungu itu kan 1 plus CE adalah epsilon R gitu ya. Sehingga sekarang berarti yang namanya rapat flux listrik sama dengan epsilon 0 dikalikan E ditambah epsilon 0 kali CE kali E. Ini adalah untuk medan listrik. Net. Ya kita lihat. Berarti sekarang rapat flux magnet berarti pada dasarnya sama dengan epsilon 0 dirubah menjadi nu. Intensitas medan listrik dirubah menjadi intensitas medan magnet berarti adalah B 9 mu 0 kali H ditambah mu 0 kali CM kali H. Jadi yang putih ini padanan untuk medan magnetnya adalah yang ini. Sehingga kalau kita lihat berarti B itu adalah rapat flux magnet itu adalah seperti ini. Nah, di mana kalau kita lihat berarti sekarang dari cerita ini berarti B dibagi mu 0 sama dengan H ditambah
Berarti B dibagi mu 0 sama dengan H ditambah Cm kali H. Artinya apa? Artinya B dibagi mu 0 dikurangi Cm sama B dibagi mu 0 dikurangi Cm kali H sama dengan H. Berarti sekarang yang hijau ini bisa saya ganti menjadi H. Sehingga hukum Ampere bunyinya menjadi del cross H sama dengan rapat arus konvensional ditambah turunan terhadap waktu dari epsilon 0 kali E. Di mana di sini itu pada dasarnya adalah penjumlahan antara rapat arus pergeseran sama rapat arus polarisasi. Rapat arus magnetisasinya gimana? Udah masuk ke sini. Ini adalah hukum Ampere untuk medium bukan di udara. Nah, dari sekarang kalau kita lihat kalau kita lihat perbandingannya hukum Maxwell yang di udara sama bukan di udara bisa kita lihat di sini. Ini hukum Gauss untuk medan listrik kalau di udara. Kalau bukan di udara, epsilon 0 itu berubah menjadi epsilon. Kalau hukum Gauss untuk medan magnet nggak ada yang berubah karena di sini tuh nggak ada rapat muatan sama rapat arus. Jadi kalau bukan di udara tetap seperti ini. Cuman harus kita ingat B di sini kalau di udara adalah mu 0 kali H. Kalau B di sini adalah mu kali H. Mu itu adalah apa? Mu R kalikan mu 0. Hukum Faraday juga nggak ada yang berubah. Cuman B di sini, B yang ada di sisi sebelah kiri adalah mu 0 kali H. B yang ada di sisi sebelah kanan adalah mu kali H. Untuk hukum Ampere, persamaannya seperti ini. Sedangkan untuk yang di udara, persamaannya jadi seperti ini. Integral H dot del sama dengan arus konvensional tambah arus konduksi tambah penjumlahan antara arus pergeseran dan arus polarisasi. Arus magnetisasinya ada di mana? Ada di ngumpet di H dot dl. Sedangkan untuk bentuk diferensialnya persamaan jadi seperti ini. Ini yang sebelah kiri di udara, sebelah kanan yang bukan di udara. Untuk hukum Gauss medan magnet nggak berubah. Untuk hukum Faraday juga nggak berubah. Nah, untuk hukum Ampere perubahannya lumayan signifikan. Di sini ada rapat arus konvensional, rapat arus konduksi, ditambah rapat arus pergeseran dan rapat arus polarisasi. Itu deh tentang hukum Maxwell yang bukan di udara. Nah, sekarang gimana cara ngerjain soalnya, Bu? Sekarang kita udah jam 7.30, masih ada waktu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal misalkan, ini apa sih? Sekarang saya ada di slide contoh soal. Apa slide-nya bisa kelihatan? Bisa. Oke. Nah, sekarang misalkan ada medium dieelektrik yang namanya lucid. Ini ada suatu medium dieelektrik yang namanya lucid. Dia itu karakteristiknya dengan karakteristik dengan karakteristik 16 epsilon 0
mu 0 dan sigmanya sama dengan 0,1. Jika medium tersebut berikan medan listrik dengan nilai E sama dengan 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T plus 2V ZAX. Pertanyaannya, berapa besarnya JC, JP, dan JM? Dan rho P. Nah, kalau ada soal seperti ini, gimana cara ngerjainnya? Kalau JC sama dengan apa? JC sama dengan, kalau tadi kita lihat lagi rumusnya di sini, sebentar ya. Salah. Mana sih? Kalau kita lihat di sini, JC adalah konduktivitas dikalikan dengan E. Berarti, tinggal kita tulis, berarti adalah dikalikan dengan E. Berarti adalah 0,1 dikalikan 10 dikalikan cos 2V kali 10 pangkat 8T plus 2VZ AX. Selesai. Berapa besarnya JP? JP, kalau kita lihat lagi di slide ini, JP adalah turunan terhadap waktu dari ini ada yang salah tulis ya. JP itu harusnya ini bukan M. Ini harusnya adalah E. Jadi adalah turunan terhadap waktu dari polarisasi atau enggak turunan terhadap waktu dari epsilon 0 kali CE kali E. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ini saya balik lagi ke sini, gimana sih? Nah, dari JP itu adalah turunan terhadap waktu dari polarisasi. Berarti adalah turunan terhadap waktu dari epsilon 0. Harus ingat bahwa yang harus kita ingat adalah 1 plus GE sama dengan apa? Sama dengan epsilon R. Berarti GE sama dengan apa? Epsilon R kurang 1. Epsilon R-nya sama dengan berapa? Kalau kita lihat silusit ini, epsilon R-nya sama dengan berapa? Ini karakteristiknya adalah 16 epsilon 0, berarti ini adalah epsilon R-nya. Ini adalah epsilon R, berarti adalah 16 kurangi 1 sama dengan 15. Berarti kalau kita lihat, berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan turunan terhadap waktu dari 15 epsilon 0 dikalikan 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T ditambah 2VZ AX. Nah, berarti sekarang kita lihat. Cos kalau diturunkan jadi apa? Jadi sin atau min sin? Min sin, Bu. Min sin. Berarti sekarang kalau kita lihat berarti ini adalah 150 epsilon 0 dikalikan dengan minus sin 2V kali 10 pangkat 8T plus 2VZ, ini tetap AX, terus dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 2V kali 10 pangkat 8.
Jadi sama dengan berapa? Kalau kita lihat berarti sama dengan 300V epsilon 0 kali 10 pangkat 8 kali sin 2V kali 10 pangkat 8T plus 2VZ AX, ada minnya di sini. Ini adalah JP. Untuk kok bisa sih turunan seperti ini kayak gini? Nah, itu kalian kalau ada yang lupa, buka-buka lagi deh buku kalkulusnya. Terus pertanyaan berikutnya adalah JM. JM sama dengan apa? Kita lihat lagi di sini. JM adalah del cross M atau del cross JM kali H. Nah, sekarang kita lihat, kita tulis, ini adalah del cross M sama dengan del cross JM dikalikan H. Nah, sekarang kita lihat dulu. JM sama dengan berapa? Berarti sama. JM itu adalah, berarti kalau kita bandingkan dengan yang ini, berarti JM itu adalah mu R dikurangi 1. Dan kalau kita lihat, solusit ini, mu R-nya sama dengan berapa? Kalau kita lihat di sini, mu R-nya adalah 1. Berarti sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, si ininya adalah 0, berarti si JM-nya juga 0. Nah, terus udah selesai belum? Belum. Masih ada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa besarnya rho P? Rho P sama dengan, kalau kita lihat lagi di sini, rho P sama dengan apa? Minus del dot epsilon 0 kali CM kali E. Jadi kalau saya tuliskan lagi, kita kembali lagi, minus del dot P atau minus del dot epsilon 0 kali CE, bukan CM ya, kali CE kali P, lupa. Nah, berarti sama dengan minus del dot CE-nya tadi berapa? 15, berarti 15 epsilon 0. Sorry, ini ada yang salah. Bukan P, tapi E. Kali E. E-nya berapa? E-nya itu adalah 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T minus 2VZ AX. Nah, sekarang kita lihat, ini gimana cara ngerjainnya. Jangan lupa, waktu di bab 2, kamu udah tahu, kalau untuk sistem koordinat kartesian, del itu sama dengan turunan terhadap X Bentar dulu. Sebentar. Saya juga lupa. Kita lihat dulu aja sebentar. Video bab 2. Kalian pernah lihat rumus seperti ini kan ya? Yang warna putih ini kelihatan kan ya? Jadi divergensi untuk sistem koordinat kartesian adalah seperti ini. Turunan terhadap X, tambah turunan terhadap Y, tambah turunan terhadap Z. Jadi sekarang kalau ini saya copy lagi rumusnya. Kita masuk ke sini. Nah, rumus yang kita pergunakan adalah yang ini. Sehingga sekarang, berarti sekarang kalau kita lihat, berarti sekarang rho P sama dengan minus. Nah, kalau kita lihat, ini kan adalah AX, berarti adalah
15 epsilon 0 kali 10 kali 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T minus 2VZ AX dan ini diturunkan terhadap X. Ditambah apa? Kita dulu, ininya nggak ada. AX-nya hilang. Ditambah apa? Ditambah, ini kan adanya cuma di arah AX doang. Artinya cuman PX doang, yang di arah AY-nya nggak ada, ini berarti ditambah 0, ditambah 0. Nah sekarang, ini kita turunkan. Jadi sama apa? Minus 150 epsilon 0. Terus cos diturunkan terhadap X, cos diturunkan jadi apa? Menjadi minus sinus. Minus sinus 2V kali 10 pangkat 8T min 2VZ dikalikan dengan, sekarang ini kan Z, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada fungsi dari X. Jadi sebenarnya entropinya adalah 0. Mungkin ada yang bingung, misalkan gini deh. Misalkan, Bu, ini turunannya kayak gimana? Sekarang saya mau nanya. Kalau misalnya saya punya F sama dengan cos X. Sebenarnya apa? Minusin X kan ya. Sekarang kalau saya punya F sama dengan cos 2X, turunan F terhadap X sama dengan apa? Min sin 2X dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 2X ini turunkan lagi terhadap X, kalikan dengan 2, gitu kan ya? Iya enggak? Nah sekarang, saya punya F sama dengan cos 2T plus X, minus X. Minus X, atau enggak plus X. df per dx sama dengan apa? Jadi adalah min sin 2T plus X, 3 lah ya, plus 3X, terus dikalikan lagi dengan apa? Si ini kok diturunkan terhadap X 0, ini kok diturunkan terhadap X berapa? Jadi 3 kan? Jadi sama dengan minus 3 sin 2T plus 3X. Tapi kalau F-nya diturunkan terhadap T, jadi kayak gimana? Berarti sekarang jadi min sin 2T plus 3X. Nah, ini yang dalam kurung ini diturunkan lagi terhadap T. Dikalikan dengan, ini kok diturunkan terhadap T jadi apa? Jadi 2. Ini kok diturunkan terhadap T jadi apa? Jadi 0. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata berarti ini kalau diturunkan terhadap X, berarti adalah 150 dikalikan epsilon 0 minus, yang si cos ini dijadikan min sin, terus dikalikan dengan apa? Ini ada turunan terhadap X enggak? Enggak ada. Ini ada turunan terhadap X enggak? Enggak ada juga, berarti dikalikan dengan 0. Berarti ρP-nya adalah 0. Seperti itu. Nah, ini adalah cara pengerjaan untuk mencari JC, JP, JM, dan ROP. Ini saya save dulu. Sekarang tanggal berapa sih? 14 ya. 05, 14.
Nah, sekarang masih ada waktu. Misalkan sekarang contoh soal berikutnya. Pada suatu ruang terdapat muatan sebesar berapa ya? Jangan. Pada suatu ruang terdapat bola pejal yang terbuat dari dielektrik 4 epsilon 0, μ0. Di bola tersebut ada rho V sebesar 0,2 kolom per meter pangkat 3. Radius bola adalah 2 meter. Hitung E dalam bola. Nah, soal seperti ini, saya yakin kalian mungkin lupa, tapi soal seperti ini sudah sering kita bahas di bab 1. Kalau ada soal seperti ini, langkah apa sih yang harus kamu lakukan pertama kali? Yang harus kamu lakukan itu adalah kamu gambar. Berarti sekarang kita lihat, kita punya bola. Dan bola ini radiusnya adalah berapa? Radiusnya adalah 2. Berarti sekarang si bola ini radiusnya adalah 2. Dan pada bola ini terdapat rapat muatan sebesar rho V. Rho V itu adalah 0,2 kolom per meter pangkat 3. Ini adalah rho V-nya. Dan kamu disuruh menghitung berapa besarnya kalau ada muatan, kan pasti harusnya ada medan listrik kan ya. Karena sumber dari medan listrik itu adalah muatan. Dan kamu diminta untuk menghitung berapa intensitas medan listrik di dalam bola. Caranya gimana? Pertama, kamu pakai hukum apa? Masih ingat nggak ini kita pakai hukum apa? Gauss, Bu. Betul, kita pakai hukum Gauss untuk medan listrik. Bentuk integral atau diferensial? Bentuk integral kenapa? Ini bendanya kelihatan. Kalau diferensial itu untuk benda-benda yang nggak kelihatan, yang benda-benda yang bentuknya sembarang. Hukum Gauss bentuk diferensial itu berarti sekarang integral tertutup dari epsilon 0 dikalikan E dot ds sama dengan integral rho V dV. Kita pakai yang ini, benar nggak? Benar nggak? Enggak, ini adalah epsilon aja. Kenapa? Soalnya sekarang bola ini adalah dielektrik. Jadi sekarang kita pakai rumusnya seperti ini aja. Nah, terus habis itu, kalau kita bekerja pakai hukum Gauss dalam bentuk integral, yang harus kamu bikin itu apa? Kamu harus bisa membuat bola hayal. Nah, yang kita tanya adalah yang di dalam, berarti kamu bikin bola hayal. Bola hayalnya yang di mana? Bola hayalnya adalah, sebentar. Bola hayalnya adalah di dalam bola. Nih, ini adalah bola hayalnya yang warna ungu. Bola hayal itu, kalau misalnya kamu ingat-ingat lagi, ini adalah yang namanya permukaan Gaussian surface. Gaussian surface. Ini adalah bidang hayal.
bidang hayal. Nah, sekarang kita akan harus menghitung berapa besarnya intensitas medan listrik di bidang hayal yang kita buat. Nah, kalau ini bola berarti kita enakan pakai apa? Sistem koordinat bola. Artinya si medan listriknya dalam bentuk koordinat bola berarti dinyatakan dengan ERAR tambah E theta A theta tambah EV AV. Nah, sekarang integral E dot ds. E dot ds itu artinya apa? E yang menembus bidang atau E yang sejajar terhadap lintasan? E dot ds ini artinya adalah, kalau kalian lupa, ini artinya kalau dot ds ini artinya menembus bidang. Nah, kalau menembus bidang yang ditembus berarti apa? Kulit bola. Kalau kulit bola, ds-nya sama dengan apa? ds-nya sama dengan apa ya? Lupa. Ayo, kalau lupa kita lihat lagi videonya. Sebentar, sistem koordinat bola. Bukan yang ini. Nah, pernah lihat video ini kan ya? Ada 6 buah vektor, berarti ya yang ungu. Nah, kalau kita lihat, vektor bidang kulit bola adalah bidang yang warna ungu ini. Soalnya kalau kita terusin untuk seluruh sudut, ini akan menjadi kulit bola. Dan jadi vektor ds-nya adalah apa? Adalah R kuadrat sin theta d theta dv AR. Ini saya print screen. Jadi sekarang kalau kita balik lagi ke sini, vektor ds-nya sebenarnya apa? Ini nih vektor ds-nya. Jadi sekarang saya tulis R kuadrat sin theta d theta dv AR. Integral tertutup dari epsilon dikalikan E dot ds. Jadi sekarang menjadi sama dengan integral epsilon. Nah, karena ini cuma AR, yang kepake cuma ini doang. AR dot AR sama dengan 1. AR dot A theta adalah 0, AR dot AV adalah 0. Berarti yang kepake adalah ER dikalikan R kuadrat sin theta d theta dv. Berarti ini adalah integral lipat 2 terhadap theta dan v. Si theta-nya dari mana? Dari 0 sampai 180 derajat. Si v-nya dari mana? Dari 0 sampai 360. Nah, integral ini kalau kita kerjakan, berarti sekarang menjadi, jadi sekarang integral tertutup epsilon 0, epsilon E dot ds sama dengan epsilon ER-nya. R kuadratnya juga enggak. Integral sin theta d theta adalah 2. Integral dv adalah 2v. Berarti menjadi sama dengan 4v R kuadrat kali epsilon kali ER. Itu untuk yang hijau. Nah sekarang, untuk yang biru gimana integral rho v dv? Integral rho v dv adalah integral
Rho V-nya berapa tadi di soal? Dikatakan Rho V-nya adalah 0,2. 0,2. dV-nya gimana? Untuk sistem koordinat bola, berarti dV-nya adalah ini, R kuadrat sin theta dr d theta dV. Saya tulis lagi, berarti adalah R kuadrat sin theta dr d theta dV. Berarti ini adalah integral. Integral lipat 3. Nah, sekarang kita lihat. Kalau V, batasnya dari mana? Dari 0 sampai 360 derajat. Kalau theta, batasnya dari mana? Theta itu dari 0 sampai 180 derajat. Kalau R, batasnya dari mana? Nah, kita lihat. R itu adalah jumlah, kan integral Rho V dV adalah jumlah muatan yang dilingkupi oleh bola hayal yang kita buat. Berarti adalah dari sini sampai situ. Karena kalau kita sampai sini, ini tuh udah di luar bola hayal. Berarti dari mana? Dari 0 sampai R. Karena bola hayal ini jari-jarinya berapa? Terserah. Jari-jarinya adalah R, yang pasti R-nya kurang dari 2. Jadi ini saya tuliskan dari 0 sampai R. Berarti sekarang, jadi sama dengan 0,2 integral R kuadrat dr berarti adalah 1/3 R pangkat 3, di mana R yang bergerak dari 0 sampai R. Integral sin theta d theta adalah 2. Integral dV adalah 2V. Jadi sama dengan 4V per 3. Salah. Berarti sama dengan 0,2 kali ini berarti menjadi 1/3 R pangkat 3 dikalikan 4V. Nah, sekarang yang hijau sama dengan yang biru. Yang hijau yang mana tadi? Yang hijau adalah yang 4V R kuadrat epsilon ER. Dan ini sama dengan yang biru. Yang biru yang mana? Yang ini. 4V kali 0,2 kali 1/3 R pangkat 3. Berarti kalau kita lihat, ini bisa coret. Terus apa lagi? Yang ini R pangkat 2 bisa coret, ini menjadi R. Berarti sekarang kalau kita lihat, akan kita dapatkan ER adalah 0,2 R per 3 epsilon. Atau E di dalam bola adalah 0,2 R per 3 epsilon AR. Atau enggak sama dengan 0,2 R per 3 epsilonnya sama dengan berapa? Kalau kita lihat di soal, epsilonnya adalah, kita lihat ke atas, nih, ini ada epsilonnya nih, 4 epsilon 0. Berarti kita tuliskan di sini kali 4 epsilon 0 AR. Berarti sama dengan 0,2 R per 12 epsilon 0 AR. Dan ini adalah E di dalam bola. Dimana kalau kalian ingat-ingat lagi, hitungan seperti ini harusnya, ini udah sering kita bahas waktu di bab 1. Waktu pertama-tama kita belajar hukum Gauss untuk medan listrik, bentuk integral. Jadi kalau misalnya kamu masih ngerasa, kok ini ada sesuatu yang baru ya? Enggak, justru kalau kamu ngerti bab 1, pasti yang untuk yang bab 3 sama aja. Cuman bedanya apa? Kalau yang ini adalah epsilon 0, kalau di udara di bab 1 epsilon 0, ini jadi epsilon. Jadi untuk hukum Gauss sebenarnya nggak terlalu banyak, bedanya mudah. Nah, ini nih yang kita pelajari di bab 3, sebenarnya mirip dengan di bab 1. Nah, sebenarnya ada banyak nanti latihan soal. Dan nanti jadi nanti akan saya upload ya, video-videonya. Kemarin juga tentang gelombang datar, videonya belum saya upload ya, saya lupa, benar-benar lupa. Cuma nanti videonya akan saya upload,
Terus habis video video gelombang datar sama video sekarang akan saya upload dan nanti kita akan banyak latihan soal. Terus habis itu nanti akan saya berikan kuis dan juga PR juga. Supaya apa? Supaya nanti nggak kaget pada saat nanti pada saat UAS. Terus terang sih untuk UAS saya masih belum tahu ya apakah masih akan pilihan berganda atau esai. Cuman yang pasti kemarin itu kita kan udah sering UTS, udah sering kuis sama PR ya. Ternyata kan UTS-nya masih banyak yang kurang. Yang bagus banget itu cuma satu tuh Taruli yang bagus. Nah, tapi yang lain masih kurang ya nggak apa-apa. Jadi kalian nanti belajar terus, nanti bakal ada PR-PR terus untuk memperbaiki nilai kalian. Ya, kita udah ngobrol nih selama 90 menit. Ini sekarang saya mau print screen. Ini ada yang namanya Muhammad Ilman Yasir. Kamu format penamaannya gimana? Kamu kelas berapa? Muhammad Ilman Yasir, kamu kelas berapa? Ya bentar, lupa Bu. Di setting. Diperbaiki dulu ya sebelum saya print screen ya supaya nanti nggak salah. Oh iya, maaf bentar Bu. Ini ya ternyata ada teman kita ya yang nggak bisa masuk kuliah karena dia mendapatkan kemalangan. Siapa ya namanya ya? Farafi Widiawan. Ada kemalangan yang menimpa bapaknya. Saya nggak tahu